Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan? Sehat semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Amin. Anak-anakku, di masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu mengikuti protokol kesehatan. Ingat 3M, 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan dengan sabun, 3. Menjaga jarak. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, sebelum Ibu menyampaikan materi, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Ibu Hidayati, dipanggil Bu Hida. Saya mengajar Bahasa Indonesia kelas 7. Alamat rumah Ngagel RT 1 RW 3. Itu perkenalan dari saya kira cukup. Sekarang kita memasuki materi MPLS. Pada kali ini Ibu akan membahas materi tentang 1. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ, 2. Pembelajaran memerdekakan siswa. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ adalah secara sederhana, pembelajaran jarak jauh adalah pendidikan yang diajarkan dari jarak jauh, tanpa ruang kelas, tidak tatap muka secara langsung. Lokasinya terpisah sehingga membutuhkan teknologi elektronik dan teknologi berbasis internet. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Distance learning atau pembelajaran jarak jauh merupakan istilah yang sekarang banyak diperbincangkan dan tidak asing di telinga pengajar dan pelajar. Setelah Indonesia diserang salah satu keluarga virus menyebalkan dan mematikan yang udah bikin dunia kayak kebakaran jenggot, coronavirus. Baru saja tahun 2020 dimulai, dunia udah diserang dengan begitu banyak masalah, yang salah satunya adalah pendidikan. Dari halaman situs weforum.org atau World Economic Forum menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 1,2 miliar anak-anak dari 186 negara menutup akses sekolahnya akibat pandemi COVID-19. Agar proses belajar mengajar tetap berlangsung, pemerintah mengambil tindakan untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh atau yang disingkat sebagai PJJ. Oke, pertanyaannya adalah, bagaimana peranan PJJ dalam proses pembelajaran? Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran jarak jauh. Seiring dengan perkembangan TIK yang begitu cepat pada akhir-akhir ini, sistem pembelajaran jarak jauh semakin mudah untuk dilaksanakan. Misalnya, dengan menggunakan internet, peserta didik bisa belajar apa saja melalui sumber yang tidak terbatas. Umumnya, TIK berperan sebagai media penunjang dalam proses belajar mengajar di sekolah. Tapi, sejak virus corona ini melanda, peran TIK menjadi sangat penting dalam menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar. Media pembelajaran dengan memanfaatkan TIK ini memberikan potensi untuk pendidikan, antara lain, perluasan kesempatan belajar, karena media pembelajarannya tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Penyajian materi pembelajaran lebih berkualitas, karena materi pembelajaran dapat diupdate secara langsung dan diperbaiki jika terdapat kesalahan. Memanfaatkan aneka sumber belajar. Kemudahan dalam mengakses sumber belajar dari internet memungkinkan seseorang untuk mengakses berbagai materi pembelajaran, yang dengan tanpa TIK, materi pembelajaran tersebut hanya dapat diakses dengan media cetak. Tumbuhnya profesi baru. Penggunaan TIK dalam PJJ mengharuskan adanya tenaga ahli untuk perawatan sistem informasinya, sehingga seiring ditemukan teknologi baru, akan ada juga tenaga ahli baru yang dibutuhkan.
Peran e-learning dalam pembelajaran jarak jauh. E-learning merupakan sistem pembelajaran yang dirancang dan diaplikasikan dengan memanfaatkan internet agar dapat menghubungkan antara pengajar dan pelajar dalam proses pembelajaran secara online tanpa terbatas waktu dan tempat, bisa di mana saja dan kapan saja. Tujuan e-learning adalah mendistribusikan materi secara real-time, yaitu ketika materi pembelajaran diupload ke dalam e-learning, maka pada saat itu juga pelajar dapat mengaksesnya. Contoh e-learning yang digunakan dalam PJJ di masa pandemi virus corona pada tahun 2020 ini seperti Google Classroom, Google Meet, Google Form, Edmodo, WhatsApp Group untuk diskusi online, YouTube, Kisco Webex, dan lain-lain. Platform ini banyak digunakan oleh institusi pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi. Pada tanggal 18 Mei sampai 2 Juni 2020, Kemendikbud bekerja sama dengan UNICEF melakukan survei melalui layanan SMS gratis terhadap 1.098 siswa dan 602 orang tua, terutama yang berdomisili di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Dari hasil survei tersebut, baik di wilayah 3T maupun non-3T, sebanyak 96,6% siswa belajar sepenuhnya dari rumah. Kelebihan e-learning dalam pemanfaatan pembelajaran jarak jauh. Kelebihan: tersedianya fasilitas yang memungkinkan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Peserta dapat mereview bahan pelajaran setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan. Bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara mudah. Kapasitas daya tampung pembelajaran jarak jauh, terutama secara online, tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas. Tidak diperlukannya ruang kelas untuk tatap muka dalam proses pembelajaran akan mengurangi biaya operasional pendidikan, seperti biaya pembangunan dan pemeliharaan kelas atau gedung sekolah, transportasi, atau alat tulis menulis, dan sebagainya. Proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu, sehingga pelajar dapat menentukan sendiri waktunya untuk belajar, sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan waktu yang dimilikinya. Pelajar dapat menentukan materi pembelajaran yang dipelajarinya sesuai dengan minat, keinginan, dan kebutuhannya, sehingga pembelajaran akan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya kondisi seperti saat ini, penerapan PJJ sangat diperlukan agar semua pelajar dari SD sampai perkuliahan dapat melanjutkan pendidikannya walaupun tanpa tatap muka seperti biasanya. Setelah kita mengenal PJJ atau pembelajaran jarak jauh, sekarang Ibu akan mengenalkan pembelajaran memerdekakan siswa atau Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah para siswa diberi kebebasan untuk memperoleh ilmu atau mengakses ilmu. Sumber ilmu tidak terbatas pada ruang kelas atau guru, tetapi bisa di luar kelas, di media online atau internet, perpustakaan, dan juga lingkungan sekitar. Jadi, siswa benar-benar dilatih mandiri. Untuk itu, marilah kita simak tayangan video berikut. Mungkin udah banyak yang tahu ya kalau mulai Juli 2020 sistem ujian sekolah dan ujian nasional akan berubah. Ini merupakan bagian dari program Merdeka Belajar yang ditetapkan oleh Pak Menteri Nadiem Makarim. Nah, penting nih buat kamu ketahui apa saja dampak program ini buat kamu. Pertanyaan pertama kamu mungkin, apa sih program Merdeka Belajar? Dari namanya dapat ditebak nih tujuan programnya apa. Iya, bener, biar belajar kamu jadi merdeka atau bebas. Bebas dari apa? Ternyata salah satu tujuannya program ini adalah membebaskan belajar kamu dari sistem kejar target nilai.
supaya kamu enjoy belajar, bukan belajar supaya kamu lulus atau rankingnya tinggi. Seneng dong kalau beneran belajarnya bisa jadi enjoy, gak usah dipaksa dan stres ngejar nilai. Caranya gimana tuh supaya bisa berubah seperti itu? Simak nih 5 dampak dari program Merdeka Belajar ke kamu. Pertama, ujian nasional ditiadakan. Sebagai gantinya, ada yang namanya asesmen kompetensi minimum. Kalau sebelumnya kamu diuji dalam mapel bahasa Indonesia, matematika, dan lainnya, sekarang yang diuji adalah kemampuan literasi dan numerasi. Ini nggak persis sama dengan mapel bahasa Indonesia dan matematika loh, karena bisa jadi ada materi IPA atau IPS di dalamnya juga. Fokusnya untuk menguji kemampuan memahami dan menganalisa bacaan dan juga menerapkan konsep berhitung dalam kehidupan sehari-hari. Tenang aja, ini bukan ujian naik kelas atau naik tingkat dan cuma untuk kelas 4, 8, dan juga 11. Kedua, selain asesmen kompetensi minimum akan ada survei karakter juga. Ini bukan tes, tapi sejumlah pertanyaan untuk mencari tahu apakah kamu sudah menerapkan asas-asas Pancasila dalam hidupmu. Nantinya, kedua hal ini akan digunakan untuk membantu kementerian menentukan kebijakan pendidikan di masa depan. Ketiga, USBN diserahkan jadi keputusan sekolah. Artinya, sekolahmu dibebaskan untuk mengikuti kurikulum sesuai kebijakan sendiri. Jadi, nilaimu nggak melulu dari tes tertulis seperti sebelumnya, tapi juga bisa diambil dari tugas pribadi atau kelompok. Tugasnya bisa berupa karya tulis, portofolio, dan lainnya. Keempat, belajarmu jadi ada yang di luar kelas. Bukan cuma di dalam kelas seperti sebelumnya. Diharapkan kamu bisa diskusi dengan guru, outing kelas, dan belajar banyak hal-hal lainnya seperti berani bertanya, mandiri, dan cerdik dalam bergaul. Dan yang kelima, sistem zonasi penerimaan murid baru akan berubah sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Nah, udah tahu ya perubahan apa saja yang dapat kamu temui mulai dari tahun ajaran 2020-2021? Nah, anak-anakku, demikian tadi materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga anak-anakku mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru. Sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu minta maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada kurang dan lebihnya. Setelah materi selesai nanti ada pertanyaan atau soal yang anak-anak harus kerjakan. Demikian kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.